Seorang ibu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menonton Karnaval Sonhoreg pada Minggu malam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak tertolong. Keluarga dan tetangga masih memadati rumah duka seorang ibu muda bernama Anik Mutmainah, 38 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia meninggal dunia saat melihat Karnaval Sonhoreg di desa setempat pada Minggu malam. Peristiwa ini terjadi saat acara selamatan desa dan peringatan HUT RI ke-80. Acara tersebut mendatangkan Sonhoreg baik dari Kabupaten Lumajang maupun luar kota. Saat itu Anik tengah menonton Karnaval Sonhoreg bersama kakaknya Sofia. Namun Anik tiba-tiba merasa pusing dan tidak lama kemudian pingsan. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Pasirian. Sesampainya di rumah sakit, Anik dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit. Bupati Lumajang Indah Amperawati Senin siang bertakziah ke rumah duka. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaiannya. Ada batasan mungkin ya? Ada ya, batasan. Jadi di dalam perizinan itu sudah ada batasan sebenarnya. Meskipun pelaksanaan Karnaval Sonhoreg tersebut sudah mengantongi izin, Pemkab Lumajang akan mengevaluasi dan berkoordinasi dengan Polres Lumajang terkait pelaksanaan Karnaval di Kabupaten Lumajang. Berhadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Ya, bagi sebagian orang, suara dahsyat dari Sonhoreg menjadi sebuah hiburan tersendiri. Namun, Sonhoreg juga bisa mengganggu kenyamanan sehingga bisa memancing keributan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram bagi Sonhoreg. Sementara di sisi lain, bagi pengusaha audio video, fatwa ini bakal berdampak pada usaha mereka. Simak liputannya dalam In-Depth Redaksi Pagi. Sonhoreg dalam bahasa Jawa, horeg artinya bergetar. Bagi sebagian orang, Sonhoreg yang menimbulkan suara dahsyat dan bergetar dari tumpukan speaker berukuran besar ini menjadi sebuah hiburan. Namun, tidak bagi sebagian warga yang lain. Bagi warga itu, suara bergetar ini mengganggu mereka, khususnya mereka yang tengah sakit dan suara yang terkadang merusak kaca serta genting rumah warga. Sonhoreg menjadi hiburan sekaligus mengganggu kenyamanan. Sebagian warga menolak kehadiran pawai Sonhoreg karena kerap memancing keributan. Lantaran dinilai mengganggu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi Sonhoreg pada 12 Juli 2025. Di sisi lain, Paguyuban Son Malang Bersatu menyatakan fatwa ini bakal berdampak pada usaha mereka. Ketua Paguyuban Son Malang Bersatu, David Stefan menuturkan ada lebih dari 1.000 pengusaha rental audio dengan total 10.000 orang yang bekerja. Kami tetap menghormati apapun yang menjadi bentuk daripada keputusan MUI. Entah itu fatwa haram atau fatwa halal, yang kemarin kan fatwanya haram. Tapi kan di situ ada unsur-unsur dalam artian kalau memang itu tidak merusak, terus tidak mengganggu, dia ambil garis besarnya itu yang itu saja. Itu tidak haram. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Kiai Haji Zaimuddin As'ad Wijaya meminta pemerintah mendukung langkah fatwa MUI dengan menertibkan Sonhoreg yang mengganggu warga. Zaimuddin bahkan menyayangkan sikap sebagian warga yang justru mengejek keputusan ulama dalam mengharamkan Sonhoreg. Mohon aparat penegak hukum supaya bergerak atas dasar fatwa yang ada. Jangan sampai kemudian pesantren-pesantren ini karena merasa kiainya dibully, kiainya dilawan, kemudian pesantren-pesantren ini kemudian mengerahkan santrinya, ini malah lebih berbahaya. Maka kami mohon aparat penegak hukum untuk bertindak cepat agar tidak terlalu meluas apa yang menjadi polemik saat ini. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur masih merumuskan aturan perihal Sonhoreg.
ada 4 poin utama yang krusial. Salah satunya batasan desibel atau satuan untuk mengukur intensitas suara yang sudah ditetapkan hasil dari koordinasi bersama Bagas Bangpol dan jajaran Polda Jatim. Lalu dimensi kendaraan yang harus mengikuti standar keselamatan yang berlaku. Kemudian aktivitas pendukung seperti pertunjukan tari dan hiburan lainnya. Dan pengaturan waktu serta pawai Sonhoreg. Aturan ini ditargetkan bergulir sebelum hari ulang tahun RI ke-80 17 Agustus mendatang. Bukan menutup total tetapi mengatur. Nah, inilah yang kemudian cuman tadi mengukur batasan volume itu bagaimana caranya. Ini yang kita ingin, jangan ini dokumen cuma jadi macan kertas. Jadi peraturan atau edaran yang hanya diterbitkan tanpa diterapkan. Jadi ini strategi ini akan muncul bukan hanya aturannya, tapi strategi penertibannya. Fenomena pawai Sonhoreg memang menjamur di berbagai wilayah di Jawa Timur seperti Malang, Jember, dan Banyuwangi. Pro kontra masyarakat khususnya warganet mengemuka karena Sonhoreg dinilai lebih banyak merugikan dibanding manfaat yang didapat oleh masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.